karma. Kalian pernah dengar gak sih ada orang yang bilang, ntar juga dapat karmanya. Nah, biasanya orang yang ngomong itu orang-orang yang habis dijahatin. Atau ada yang bilang juga, wah, itu orang kena karma tuh, makanya kayak gitu. Terus sebenarnya apa sih arti karma? Definisinya tuh apa sih sebenarnya? Karma sendiri merupakan sebuah tindakan dan hasil yang akan didapat dari tindakan yang kita perbuat. Contohnya, kalau kita ngelakuin sesuatu, maka kita pasti mendapatkan balasan dari tindakan kita tersebut. Istilah karma itu sendiri, itu datang dari ajaran agama Buddha dan juga Hindu, yang kalau diartiin secara sederhana, berarti semua perbuatan yang kita lakukan akan ada akibatnya di kemudian hari. Dikatakan bahwa semua tingkah laku manusia dianggap sebagai akibat dari karma. Dalam agama Kristen pun sebenarnya ada, tapi beda nama aja. Kalau di agama Kristen ada hukum tabur tuai. Maksud dari hukum tabur tuai itu, apa yang ditabur saat itu, itulah yang kelak akan dituai. Misalnya, kalau kalian menabur atau menanam biji jeruk, nah nanti yang kalian tuai atau kalian petik, pasti buah jeruk juga. Begitu pula sebaiknya, kalau kalian menabur atau menanam sesuatu yang kurang baik, pasti yang kalian petik atau kalian tuai adalah hal yang gak baik juga. Di Islam sendiri juga diajarkan kalau perbuatan baik juga akan menghasilkan sesuatu yang baik, begitupun tingkah laku yang buruk juga akan mengakibatkan sebuah keburukan juga. Tetapi di agama Islam gak mengenal istilah karma, melainkan kifaroh. Kifaroh adalah balasan Allah di dunia akibat dosa yang dilakukan seorang hambanya di dunia ini juga. Nah, terus gimana sih sebenarnya pengertian dari karma baik dan karma buruk? Gampang aja, apabila ada orang yang berbuat baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik juga. Itu karma baik. Sedangkan karma buruk tinggal sebaliknya, kalau dia berbuat jahat, maka dia mendapatkan balasan yang setimpal dengan perbuatan jahatnya, yang disebut karma buruk. Nah, ada nih salah satu contoh karma yang terjadi di dunia nyata. Ada seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang bernama Roger. Dia melakukan perjalanan ke sebuah pantai. Pada saat itu, Roger lagi jalan sendirian ke tepi pantai untuk berenang. Roger nggak sadar kalau ombaknya tinggi dan alhasil menyeret tubuh kecil. Dalam kondisi itu, Roger cuma bisa pasrah dan mengira hidupnya akan segera berakhir. Tapi, tiba-tiba muncul seorang wanita bernama Alice Blaze yang melihat Roger lagi dihantam ombak. Gak pakai pikir panjang, wanita itu langsung berlari menuju pantai dan masuk ke dalam air untuk menyelamatkan hidup bocah itu. Nah, uniknya, 13 tahun kemudian, Roger yang berada di pantai mendengar seorang wanita berteriak, tolong, suami saya tenggelam. Pas lihat, Roger sadar kalau wanita itu Alice, wanita yang pernah menyelamatkan hidupnya dulu waktu di umur 4 tahun. Singkat cerita, Roger masuk ke dalam air dan menyelamatkan nyawa suami dari wanita itu. Gak ada yang sadar kejadian itu bisa kebetulan. Alice pun melihat wajah kecil Roger setelah tumbuh dewasa, dan dia pun sadar kalau pemuda yang menolong hidup suaminya adalah anak kecil yang ia tolong dulu. Nah, itu tuh salah satu contoh dari karma yang baik. Sekarang gimana dengan karma yang buruk? Contohnya, ada seorang pengusaha kaya raya, dia ngelakuin segala cara untuk jadi kaya, termasuk ngelakuin tindakan-tindakan ilegal. Akhirnya, dia dipenjara dan semua hartanya disita. Sebenarnya masih banyak contoh dari karma baik dan karma buruk, karena kalian pun pasti juga ngalamin dan ngeliat itu di kehidupan sehari-hari. Banyak banget deh contohnya. Nah, lebih dalam lagi nih, di dalam sains juga ada hukum sebab akibat yang dinamakan dengan prinsip kasualitas. Fisikawan meyakini bahwa sebuah akibat muncul karena ada penyebabnya. Hal ini mengimplikasikan bahwa sebuah akibat nggak mungkin mendahului sebab. Dengan kata lain, sebab muncul lebih dulu, baru kemudian timbul akibat. Terus ada juga hukum aksi reaksi yang dikenal sebagai hukum 3 Newton, yang mengatakan bahwa jika ada suatu benda mendapatkan gaya, maka benda tersebut akan memberikan kekuatan yang sama besar terhadap sumber gaya tersebut secara berlawanan. Dengan kata lain, untuk setiap tindakan pasti akan ada akibatnya. Jadi, apapun yang kita lakukan akan dapat balasannya dan gak ada salahnya. Yang kita lakuin itu hal-hal kebaikan, mulai dari hal kecil dan mulai dengan di sekitar kita. Nah, dari video gue sebelumnya juga, gue gak bakal berhenti buat ngingetin kalian buat ngelakuin kebaikan. Gue gak bakal berhenti buat ngajak kalian buat ngelakuin kebaikan. Karena, kayak yang gue sebut di video gue sebelumnya, pay it forward. Kalau sekarang, ada penguatnya lagi, karma. Ya kan? Kalau misalnya kalian melakukan hal yang baik, pasti dapat kebaikan juga. Kalau kalian melakukan hal buruk, ya udah tau lah ujungnya kayak gimana. Jadi buat kalian, jangan ragu-ragu buat melakukan hal kebaikan.
dan jangan ragu-ragu buat meninggalkan keburukan. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Jangan lupa seperti biasa like, subscribe, dan komen di bawah kira-kira apa sih yang kalian mau gue bahas buat video selanjutnya. Gue Sultan, pamit. I'm loving it. Cek. Coba kita lihat besok. Ya? Karma. Kalian pernah nggak sih dengar orang tuh suka ngomong, alah apa sih, ntar juga dapat karmanya. Istilah karma sendiri itu datang dari ajaran agama Buddha. Dalam agama Kristen pun sebenarnya ada, tapi beda nama aja. Kalau di agama Israel nama Kristen. Dalam agama Kristen pun ada. Dalam agama Kristen pun ada. Misalnya kita menabur biji jeruk, maka nanti pun yang kita tuai adalah biji jeruk. Biji jeruk lagi, kok biji jeruk? Dari biji jeruk ya biji jeruk. Kalau karma buruk, tinggal sebaliknya. Kalau dia melakukan suatu kebaikan, kebaikan dan cia